Sekali lagi Bapak Ibu yang masih ada di luar gereja, dimohon untuk segera masuk ke dalam gereja. Ayo masuk yuk. Romo Eko Wahyu udah nungguin nih yuk. Bapak Ibu yuk masuk yuk. Karena sebentar lagi akan sudah dimulai, yuk masuk yuk. Oke, kita mulai nyanyi dulu ya. Yuk nyanyi dulu yuk. Bangkit berdiri dulu yuk Bapak Ibu yuk. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kita menyanyi hidup Bapak Ibu ini kita bangkit adalah berdiri. Foto-fotonya nanti dulu. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bernyanyi. Oke, kita nyanyi dulu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Yuk, sama ya. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama yuk. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya Foto-fotonya nanti dulu ya, foto-fotonya dulu ya, nanti dulu ya. hidup ini adalah kesempatan. Yang bisa nyanyi yuk, nyanyi yuk. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Semuanya, ayo. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Yang masih ada di luar diharapkan masuk ke dalam gereja. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Yuk, yang bisa nyanyi yuk. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Semuanya, yuk. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila apa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk para penyanyi kita dong. Boleh Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sesi 2 oleh Romo Eko. Langsung saya serahkan ke moderator, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, shalom. Wah, udah rehat, udah minum, udah makan minum ringan. Semoga tetap semangat untuk mengikuti seminar. Karena pembicara yang kedua ini tidak kalah menarik, bahkan sangat lebih menarik karena belum ngomong saja sudah banyak yang minta foto. Saya sampai bilang ke Romo Eko Wahyu, salahnya viral, saya bilang begitu. Dan ini mengalahkan Blackpink kemarin ya. Luar biasa antusiasnya. Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi 2. Sesi 2 ini kalau tadi Romo Tarno
bercerita tentang pentingnya pendidikan iman gereja, sehingga untuk mencapai kepada sebuah perkawinan harus betul-betul memahami apa itu perkawinan, sehingga akhirnya juga memahami juga pentingnya pendidikan iman dalam keluarga. Nah, sekarang Romo Eko akan lebih menguatkan kita dengan bangganya menjadi gereja Katolik. Kebanggaan kita sebagai anggota gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik itu apa aja sih itu nanti? Lalu harus seperti apa dan hidupnya harus bagaimana? Ini nanti Romo Eko akan mengulik ini semua dan boleh cerita atau bertanya tentang apa saja tentang pergulatan iman. Sebelumnya saya akan mengenalkan Romo Eko Wahyu, OSC, ini ada di Bandung. Jadi kalau Keuskupan Bogor sama OSC pasti dekat sekali, karena memang kita dulu kuliahnya bersama-sama di Unpar. Dilahirkan dan besar di Bandung, hanya ditulis begitu, nggak tahu Bandungnya mana ini, nanti tanya sendiri. Lalu ditabiskan 4 Desember 1996. Jadi sudah 27 ya Romo Eko ya, usia tahbisan begitu, luar biasa. Pendidikan jelas Fakultas Filsafat dan Teologi Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Lalu beliau ini dulu lama sekali mendampingi para frater di rumah retret Pratista dan juga menjadi koordinator untuk retret-retret yang ada di Pratista. Lalu juga pernah juga bertugas di Tebing Tinggi. Dan sekarang beliau bertugas di Paroki Santa Helena Tangerang. Jadi tidak terlalu jauh ya dari tempat kita. Kalau nanti suatu saat kita mau berkunjung boleh. Baik, untuk menghemat waktu kepada Romo Eko Wahyu saya persilakan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Tuhan memberkati. Bahagia bisa ke tempat yang panas ini. Penuh penderitaan saya di sini. Jadi Bapak Ibu, inilah beratnya mengikuti Yesus. Harus berpanas-panas ria. Ya, saya diajak untuk memaparkan seperti apa sih iman orang Katolik ini. Bagaimana kita menjadi orang Katolik militan. Militan itu artinya apa? Tidak sedikit-sedikit marah. Tidak sedikit-sedikit tersinggung. Tidak sedikit-sedikit aku tidak akan ngasih kolekte lagi. Kolektor saya potong. Jadi orang Katolik militan juga bukan menjadi orang Katolik, mohon maaf, udah jajan. Lihat ke gereja yang lain. Lalu menjelek-jelekan gereja Katolik. Romo, gereja Katolik itu payah. Romonya khotbah muter-muter gak jelas. Yang nyanyi mak-mak semuanya. Harusnya 4 suara, peserta 10 jadi 12 suara. Jadi lihat, jangan jadi orang yang mudah menjelekkan gereja Katolik. Prihatin aku, sedih aku. Kalau orang Katolik, gini aja, gini. Bapak Ibu, apakah Bapak mudah akan menjelekkan keluarga Bapak Ibu? Bohong. Bohong. Para ibu-ibu tuh kalau cerita, suamiku tuh ya. Kalau udah tidur lucu banget. Semua bunyi keluar coy.
Lalu ibu-ibu yang lain, suamiku lebih lucu, lebih horor daripada kuburan. Jadi kalau orang yang benar itu tidak akan pernah mudah nyeritain jeleknya keluarga sendiri. Benar atau tidak? Nah, sama. Kalau Anda orang Katolik, jangan terlalu mudah ngomongin kejelekan. Maaf ya, Anda mau pindah, mau ke agama manapun, pasti ada kekurangannya. Anda mencari kekurangan, nanti mencari keluarga, komunitas yang tidak punya kekurangan, nanti di surga. Oke? Kalau masuk. Kalau tidak, goodbye. Nah, supaya masuk ke kerajaan surga, bagaimana caranya? Saya tawarkan tiketnya. Tiketnya adalah apa? Salah satunya masuk CAP. Ini pesan sponsor coy. Kalau ini nggak muncul gue nggak dapat amplop coy. Jadi mari kita perhatikan bagaimana menjadi orang Katolik. Saya perlihatkan ada tiga tipe orang yang punya hidup beriman seperti apa. Tipe pertama adalah seperti ini. Yang tidak bisa berubah-ubah. Mbak, jangan mainin gue dong. Jadi perhatikan, lihat, ada orang yang di sini perhatikan, ini nggak bisa ini. Ini dimasukin belum? Oke, saya next ya. Anda siap di situ. Jadi lihat di sini ada pribadi orang, lalu ada 4 bentuk di sana. Ada macam-macam kegiatannya. Ada kerja, ada yang bulat itu pekerjaan, yang hijau itu keluarga, yang panah itu hobi, yang segi 5 itu rekreasi, jalan-jalan. Jadi orang itu punya kegiatan. Lalu di mana Tuhan? Coba next. Orang melihat Tuhan itu di luar. Tidak pernah dipikirkan, gak punya waktu. Gak ada bedanya. Ini tipe orang yang pertama. Yang apa? Yang tidak pernah peduli pada Tuhan. Tipe yang kedua, next. Tipe yang kedua adalah tipe orang lihat, dia punya kesibukan. Dia punya kegiatan pekerjaan, punya hobi, punya rekreasi, lalu punya juga jalan-jalan. Jadi perhatikan, di sini orang Katoliknya masih memperlihatkan apa? Doa itu masih menjadi kewajiban. Baru orang berdoa kalau apa? Kepepet. Iya toh, kepepet. Udah ndak bisa apa-apa lagi baru teriak, Tuhan tolong. Tolong. Nggak bisa. Dan Tuhan pun di atas akan berkata, aku juga ndak bisa. Jadi orang itu memakai Tuhan. Maka perhatikan, kalau ada novena, di sini ada novena enggak? Ada? Kalau novena itu setiap orang punya doa permohonannya 2-3 lembar folio. Semua diminta. Apa yang saya mau katakan? Kita ini menjadi orang-orang yang pinter nyuruh Tuhan. Kok amin? Salah itu namanya. Cap, lulusan cap. Malah kita pinter menyuruh Tuhan. Amin, itu lulusan cap saudara-saudara. Ya ampun Tuhan, ampunilah dia Tuhan. Dia tidak tahu Tuhan. Jadi ini tipe yang katakanlah ke gereja menjadi sesuatu yang belum masuk ke dalam diri dia. Maka ada orang yang rajin ke gereja, devosi, ziarah kemana-mana, setiap ketemu Romo, berkati Romo. Bapak Uskup, berkati Uskup. Ketemu Paus, nggak mungkin. Doa kemana-mana,
tetapi dosa juga rajin. Doanya kuat, dosanya rajin. Aneh. Seimbang lah itu, lihat. Kok bisa sih ngajarin umat kayak gini? Bukan untung baru setahun aja kayak gini gitu ya, apalagi lu bertahun-tahun gitu ya. Menarik sekali komentar ibu, biar seimbang gitu ya. Biar jahat dan baiknya seimbang. Ibu tolong jangan ngomong kayak gitu. Jadi Allah memberkati kita tidak seimbang. Ingat, Allah memberkati kita tidak seimbang. Next, orang Katolik yang sesungguhnya adalah apa? Tetap punya ego, punya kegiatan pasti. Tidak ada Romo yang katanya, kan Romo udah kudus, pasti nggak butuh uang. Kata siapa? Nggak ada duit, saya cuma pakai cangcut doang. Gitu ya. Saya juga butuh hidup dunia, butuh gitu ya. Perlu, tetapi tidak dikejar. Apakah ada Romo yang menikur pedikur? Nah, lucu toh, paling-paling kita kukur-kukuran kayak monyet gitu ya. Kayak ketek gitu ya. Ibu ngapain potret-potret ya? Katanya Yesus dalam hati, malah potret-potret gitu ya. Lulusan CAP lagi, belum lulus ini pas kelihatannya. Udah nanti seminar cuma ibu doang gitu ya. Jadi perhatikan di sini bahwa kita punya ego, betul punya ego, tetapi apa yang terjadi next? Bahwa di dalam hati kita ada Yesus. Next, dan Yesus itu ada di dalam hati kita karena apa? Karena saya mencintai. Bukan karena saya terpaksa. Karena namanya cinta itu tidak terpaksa. Betul atau tidak? Betul? Pak, sudah berapa tahun berumah tangga? Atau ini asli istrinya bukan? 17 tahun. Masih terpaksa mencintai istri? Betul. Memang waktu dulu selalu suami itu berdoanya kepada istri adalah untuk istri, Tuhan buatlah supaya aku bisa mematahkan hatinya. Tapi setelah 17 tahun perkawinan, Tuhan semoga aku bertahan bersama dia gitu ya. Habis itu Tuhan panggillah dia. Kelihatan dari wajahnya, udah gak bisa bohong dengan Romo. Jadi lihat, saya setia kepada gereja Katolik bukan karena terpaksa, enggak. Karena saya mencintai iman saya. Saya sangat mencintai menjadi pastor, ya. Apakah saya tidak tertarik pada wanita? Tertarik. Normal coy. Saya tidak akan tertarik melihat Romo Tarno. Enggak tertarik. Bukan muhrim saja gitu ya. Dia mau gaya apapun, mau pakai lipstik seperti apapun. Saya lihat seperti kerbau aja gitu ya. Mumpung orangnya tidak ada. Saya normal, ya. Saya pernah tertarik dengan seorang wanita. Wah, beda. Bukan level saya ini. Saya tertarik. Normal. Tetapi saya menahan diri. Maka kalau ada anak muda, saya selalu memberi nasihat kepada anak muda. Nak, kalau cari calon istri jangan yang cantik, nak. Jangan. Kenapa Romo? Lu akan rugi. Ruginya di mana? Kalau dia dengan kamu tertarik karena dia cantik, lama-lama jadi jelek. Betul atau tidak? Betul. Lu cari yang jelek. Lama-lama jelek, konsisten dia jelek terus. Nggak apa-apa gitu. Jadi kamu nggak akan pernah kecewa gitu ya. Mah jelek emang dari dulu, ya mah ya gitu ya. Itu.
Jadi ingat, di dalam panggilan apapun, tadi Romo Tarno sudah berbicara tentang hidup berkeluarga. Saya mencintai dia bukan karena terpaksa. Betul atau tidak Pak? Bukan karena terpaksa, betul? Karena tidak ada pilihan lain. Istrinya langsung asyem. Ya betul, karena tidak ada pilihan lain selain setia. Selain setia. Saya pun sama. Saya bahagia menjadi imam. Yes, bahagia banget. Karena apa? Kalau Anda tidak bahagia dengan panggilan Anda, selama-lamanya hidup panggilan Anda hanyalah penderitaan. Hanya penderitaan. Kalau saya tidak bahagia menjadi imam, setiap saat saya tidak bisa menjadi imam yang bersuka cita. Sama para suster juga. Para suster apakah berbahagia? Cek saja. Dari wajahnya kalau setiap saat itu bukan suster yang kudus, bukan. Ingat. Loh, Romo kok bisa ngomong kayak gitu? Cek saja, apakah ada patung-patung orang kudus yang begini? Bunda Maria saja tersenyum, masa suster? Jadi Bapak Ibu, pada saat kita sadar bahwa ada cinta, ada kehangatan, maka kita menjalankan tugas apapun akan bahagia. Sama. Kalau saya mencintai Katolik, saya akan menjalankan dengan bahagia. Bahagia sukacita itu bukan berarti bahwa semuanya baik. Seperti lagu, semua baik. No, itu lagu. Dan menjadi baik itu kalau apa? Kalau kita mengimani. Dan kalau kita bersama Allah. Maka mari kita perhatikan, ini keprihatinan dalam hidup menggereja. Banyak beberapa orang yang mudah meninggalkan gereja, di dalam pelayanan malah berkelahi. Di saat merangkai bunga malah ngomongin pasturnya. Kok tahu ada CCTV jelas di situ, ya ampun kok tahu gitu ya. Kalau pelayanan cuma mau kalau Natal dan Paskah, peristiwa besar baru mau. Kalau misal harian, udah nenek-nenek aja yang susah ngomongnya gitu ya. Tuh lihat. Jadi hati-hati, kita seringkali menjadi orang yang mudah putus asa. Mudah menyerah. Ini kan pasangan-pasangan muda sekarang. Marah sedikit dengan pasangannya, sudah kita nggak cocok lagi. You ke sana, gua ke sini. You and me and. Lihat orang Bogor lancar kalau kayak gitu. And. What? Datang ke romonya Romo, minta anulasi. Kampret lu. Enak aja anulasi. Tahan. Gue aja nggak kawin, tahan. Itu. Banyak orang Katolik lembek. Mudah tersinggungan. Banyak orang Katolik yang tidak tangguh, tidak kuat. Kenapa itu terjadi? Maka mari kita perhatikan bagaimana saya menjadi seorang Katolik yang sejati. Kita harus sadar dan kita harus bangga. Dan kita itu bisa bangga kalau kita tahu apa sih yang bisa dibanggakan dalam gereja Katolik. Betul atau tidak? Apa yang bisa dibanggakan dari gereja Katolik? Nah loh, apa yang bisa dibanggakan dari gereja Katolik? Gue tanya, apa yang bisa dibanggakan dalam gereja Katolik? Keselamatan, gereja lain juga ada keselamatan. Apa yang dibanggakan oleh gereja Katolik? Nah, dalam gereja Katolik ada gue.
Bapak Ibu, semuanya pada ngomong di gereja Katolik pastornya nggak menikah, biarin. Mari kita lihat bahwa gereja yang sejati itu ada 4 ciri. Gereja sejati itu adalah 1, kudus, Katolik, dan apostolik. Itu gereja sejati. Maka kalau mau tanya, Romo mau cari gereja yang paling benar. Ini cirinya. Apa Bu? Jangan lihat. Ibu betul. Masuk surga. Sekarang mau? Sekarang mau? Kurang ajar sama Romo ya, nggak mau. Kita tidak dipersatukan dalam untung dan malang. Jadi 1, kudus, Katolik, dan apostolik. Apa artinya? Mari kita lihat, gereja yang 1 itu adalah gereja yang punya iman dan ajarannya sama. Anda mau pergi ke gereja Taiwan selama itu gereja Katolik, atau di kutub utara selama itu gereja Katolik, kutub selatan New Zealand, gereja Katolik ajarannya sama. Liturginya sama. Hanya bahasanya yang berbeda. Imamnya sama. Kami imam-imam yang ada di bawah Bapak Paus. Tidak hanya itu, bahwa kepemimpinannya pun tadi dikatakan sama. Ajaran gerejanya pun sama. Kalau Bapak Paus mengatakan bahwa hukuman mati itu dilarang, Anda mau masuk manapun tetap hukuman mati dilarang. Bapak Paus mengatakan bahwa perkawinan sesama jenis dilarang. Tapi Bapak Paus mengatakan gereja Katolik menerima LGBT. Betul. Orang-orang yang punya dari awalnya sudah mengatakan bahwa saya kok orang yang dalam tanda petik punya talenta lain diterima oleh gereja. Tidak dikatakan kamu pendosa. Enggak. Gereja bukan hakim. Gereja adalah penyalur berkat. Jangan lupa itu. Gereja itu penyalur berkat. Maka pada saat pengakuan dosa, ingat, pengakuan dosa itu bukan gereja hakim, bukan. Penyalur berkat. Cuma umat kalau pengakuan cari romonya yang tua, budak mau mati. Itu kan. Gak mungkin romo seperti ini. Pasti dihindari. Nanti diinget-inget. Ada umat saya, oma-oma, dia rajin setiap Natal, Paskah, selalu pengakuan. Dan gak tahu kepada saya, selalu kepada saya gitu ya. Lalu dia datang setelah setahun. Romo, mau mengaku dosa. Ya mak, silakan. Pengakuan terakhir Romo tahun lalu. Kemarin kan gak bisa, pandemi. Terus dosa-dosa saya sama dengan tahun lalu Romo. Kan Romo masih ingat gitu. Saya ngomong, Romo, saya udah lupa yang mana. Masa udah tua? Saya aja lupa gitu. Lah kan Oma yang melakukan dosanya. Kenapa saya tanya saya gitu ya. Jadi di dalam sakramen pengampunan itu bukan kita mau mencari penghakiman Tuhan, bukan. Kita mau mencari kerahiman Tuhan. Jadi tolonglah ke pengakuan itu dengan sukacita. Saya pernah di katedral ikut melayani, katedral Bandung. Tiba-tiba saya tuh punya murid karena ngajar. Lalu murid saya masuk, dia lihat, ih Romo Eko, nggak jadi balik lagi, kurang ajar kata saya. Jadi saudaraku lihat bahwa kita punya kesatuan. Kesatuan ajaran, kesatuan sakramen, kesatuan pimpinan. Maka jangan takut. Anda ke gereja manapun selama itu gereja Katolik. We have the same dogma. We have same liturgi. We have same rule.
Kedua, kudus. Apa itu gereja kudus? Gereja kudus itu berarti apa? Gereja menjadi sumber kekudusan dan penjaga untuk menyampaikan keselamatan Tuhan. Jadi bukan berarti gereja yang kudus itu di dalam gereja berisi orang-orang kudus. Bukan. Di dalam gereja berisi orang-orang yang mau menjadi kudus. Itu tolong. Jadi bukan berisi orang-orang kudus, bukan. Gereja yang kekudusan itu gereja menyalurkan rahmat Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang mau sampai kepada kekudusan. Para suster rela tidak menikah. Kami rela untuk menceraikan orang-orang yang jatuh cinta. Pasti Romo banyak yang jatuh cinta ya. Minimal emak-emak lah gitu ya. Kan baby face you know. Emak-emak cim-cim yang seneng baby face gitu. Iya bener tanya. Yang penting. Jadi perhatikan bahwa kenapa kita sampai punya cita-cita cara hidup seperti ini. Kita ingin sampai kekudusan. Kenapa Bapak harus setia? Jangan senyum-senyum Pak. Kenapa Bapak harus setia sampai mati? Demi kekudusan. Demi kekudusan. Jadi gereja itu bukan mengatur supaya hidup kita berat. Bukan. Bukan. Anda bukan ayam. Saya paling senang ngawinin ayam. Nggak pernah konsultasi saudara-saudara. Nggak pernah lapor bahwa ayam itu mau kawin dengan ayam yang lain. Silahkan tahu-tahu langsung bertelur lagi gitu. Dan ayam tidak pernah menderita di dalam relasi. Enggak. Tetapi sebagai manusia pasti. Dan ingat, untuk sampai kekudusan itu harus melalui penderitaan. Harus melalui sakit. Harus melalui kekecewaan. Benar. Betul. Maka menikah dengan pasangan Anda, syukur kepada Allah. Kalau Anda selalu merasa jengkel dengan dia, bagus. Berarti Anda sedang dibuat suci oleh Tuhan lewat pasangan Anda. Itu. Seorang ibu pernah ngeluh kepada saya, Romo, waktu pacaran suami saya itu ampun, kita selalu ngobrol, cerita bareng, kita jalan baik-baik. Tapi Romo setelah nikah udah hampir 20 tahun, dia jarang ngomong, diem aja. Jawabannya cuma, enggak, terserah, boleh, bisa juga, amin. Udah, jawabannya singkat. Tolong Romo nasehatin suami saya gitu. Saya datengin suaminya. Pak, katanya waktu pacaran sering ngobrol. Sekarang kok setelah menikah 20 tahun gak pernah ngobrol lagi. Suaminya berkata, Romo lihat istri saya. Lihat, bagaimana kalau ngobrol? Ngomong terus toh, iya. Romo sempat ngomong dengan dia, susah. Saya sama. Dia ngomong terus. Dia nggak pernah memberi kesempatan saya ngomong. Terus tugas Bapak apa? Mendengarkan istri Romo. Gitu ya. Dan suatu hari setelah lama suaminya budek saudara-saudara. Dan istrinya datang lagi kepada saya, tolong Romo doakan supaya dia sembuh dari budeknya. Saya datengin lagi suaminya, Pak saya doakan, jangan gitu. Biarin budek ini berkat Tuhan gitu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah lupa, untuk sampai kepada kekudusan itu ndak gampang. Harus melalui apa? Cobaan, godaan, penderitaan, diasah. Maka Yesus berkata apa?
mau untuk masuk ke dalam pintu keselamatan itu sempit, sempit Bu. Jadi tolong jangan gendut-gendut. Nanti Anda masuk mengganjel di pintu, kita nggak bisa masuk coy. Ya Mbak, bertobatlah. Ya Allah, Tuhanku Yesus. Apalagi Anda kan pengikut Yesus. Ingat Yesus bagaimana naik ke surga? Diangkat ke surga, betul atau tidak? Nanti malaikat mengangkat, malaikat berkata, berat, jatuh lagi Anda gitu ya. Jadi kenapa ada prapaskah, ada puasa dan pantang gitu ya. Itu kan supaya apa? Supaya bukan kita menderita, bukan. Supaya kita berlatih. Jadi kalau orang berlatih hidup menderita, di saat dapat penderitaan, sudah biasa, sudah terlatih. Ngerti atau tidak? Ya, sudah biasa. Sudah terlatih. Ini kekudusan. Yang ketiga adalah apa? Gereja Katolik. Apa itu Katolik? Tidak ada gereja Katolik khusus suku bangsa tertentu. Tidak ada. Gereja Katolik Jawa. Tidak ada. Gereja Katolik, apa sih Milo mau motret-motret? Mereka tuh senang motret wajah saya yang sedang jelek. Potretin. Gak ada gereja Katolik Batak, gereja Katolik Sunda, gak ada. Gereja Katolik itu umum, siapapun boleh masuk. Bahkan kalau Anda pernah pergi ke Vatikan, sudah pergi ke Vatikan? Ih, kasihan banget. Anda belum pernah ke Vatikan? Ih, miskin. Tanya suami ibu siapa kok tanyanya ke saya? Ajak dong. Emangnya gua suami ibu? Kalau lihat gereja Vatikan cukup di YouTube aja. Bagus, gereja Vatikan itu bentuknya seperti tangan. Begini. Jadi ini basilikanya, lalu seperti tangan. Apa artinya? Ya betul, gereja itu merangkul bunda. Seperti Bunda Maria, merangkul siapapun. Bu, tenang bu, doakan bu, doakan. Si ibu, ayo ke sana, ayo ke sana. Ngutang juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi lihat, gereja itu merangkul siapapun. Ini bagusnya. Pak, saya tanya Pak. Bapak salah nanti dihukum ya Bu ya. Kalau Bapak datang terlambat misa, pas mau komuni, nggak perlu pakai itu kenapa? Jadi kalau salah jadi tambah malu. Kalau Bapak pas mau misa, datang pas komuni, menyambut komuni, boleh atau tidak? Hah? Enggak boleh. Ini cap 10 Teresia. Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Boleh atau tidak? Hah? Kalau orang terlambat misa, pas komuni dia datang, komuni, gitu. Tubuh Kristus, amin, yes. Boleh? Boleh, tapi tidak pantas. Iya, boleh, tapi tidak layak. Anda menghina sakramen Maha Kudus. Boleh, boleh. Kok berarti nggak boleh, berarti nggak boleh. Ini Pak yang kayak gini susah hidup saya. Terima kasih saya ikut menderita sama Bapak Pak. Apa Ibu mau salam? Saya mah friend dengan Bapak. Boleh sih boleh, tapi Anda menghina. Menghina. Anda tidak layak, tidak pantas. Tetapi boleh. Kenapa? Itu tadi. Bahwa gereja itu menerima orang berdosa.
Pertanyaan kedua, Bu. Selama misa ibu datang sebelum misa 15 menit rosario. Pas misa ibu tertidur. Karena begitu dalam bertemu Tuhan. Ini iya tahu gitu. Ini cuma pertanyaan. Karena ibu terlalu dalam bertemu Tuhan sampai ngeces-ngeces gitu ya. Pas komuni ibu terbangun. Boleh gak nyambut komuni? Boleh. Ingat, Tuhan menerima siapapun yang ngeces-ngeces seperti itu pun gak apa. Boleh, tapi tidak pantas, tidak layak. Jadi Tuhan itu menerima, maka kita tidak pernah boleh mengatakan, kamu gak pantas. No. Allah itu menerima. Bahkan Bapak Paus Fransiskus dikenal sebagai Bapak Paus kerahiman. Bapak Paus berkata, tolong para imam yang perkawinan tidak beres, cepat bereskan. Supaya mereka bisa menikmati rahmat keselamatan melalui gereja. Hebat Bapak Paus itu. Karena Bapak Paus mengatakan gereja haruslah hadir sebagai gereja yang rahim, baik. Ini gereja yang sungguh memberi berkat. Kekatolikan. Gereja apostolik. Apa itu gereja yang apostolik? Gereja yang apostolik adalah gereja yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Dan tentu kita tahu bahwa para uskup pun sampai imam-imamnya dikuduskan, dibimbing oleh para rasul menjadi dewan para uskup yang dibantu para imam dalam kesatuan sebagai pengganti Petrus. Jadi kita sadar bahwa kita memang punya root akar dari para rasul. Maka ada tradisi-tradisi para rasul yang masih dipelihara. Ingat, sumber iman gereja Katolik bukan hanya kitab suci. Halo? Jelas? Jadi sumber iman gereja Katolik bukan hanya kitab suci. Ya, ada tradisi, ada magisterium gereja dan kitab suci. Maka gereja Katolik tidak punya dasar sola scriptura, enggak ada. Sola scriptura itu hanya kitab suci. Enggak, kita punya tradisi, kita punya ajaran gereja. Yang memang kadang-kadang ajaran gereja itu tidak ditulis dalam kitab suci. Tetapi lahir dari sebuah tradisi hidup iman gereja perdana. Yang selalu dirawat di dalam tradisi gereja Katolik. Maka itulah kita harus sadar rootnya di mana, root banget kita, berakar banget gereja Katolik ini. Dari sebuah kebiasaan yang terus-menerus dipelihara di dalam gereja Katolik. Kita belajar, para imam belajar bertahun-tahun tentang bapak-bapak gereja. Tentang tulisan-tulisan lama. Bahwa ini tradisi-tradisi yang terus-menerus ada di dalam gereja Katolik. Maka kita harus bangga bahwa apostolik pun menjadi ciri khas dari gereja Katolik ini. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa semua itu hanya mungkin Katolik, satu, kudus, apostolik, karena karya Roh Kudus. Hebat, Yesus tuh mengajar cuma berapa tahun? Cuma 3 tahun hidupnya. Oh, ibu hidup bersama Yesus? Dahsyat. Umur berapa sekarang, Bu? Betul. Kita tahu dari mana? Tradisi.
Nggak ada tulisannya. Ya atau tidak? Tradisi. 3 tahun Yesus mengajar. Berapa muridnya? Lah kok mikir? Ya lihat ibu, berapa muridnya? Banyak. Ya, 12 rasul. Hanya 12 rasul. Efeknya sampai 2000 tahun, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa yang bisa membuat itu? Roh Kudus. Sudah dijelaskan sama saya. Siapa yang buat itu? Tuhan Yesus. Roh Kudus. Saudaranya. Roh Kudus. Ingat, setelah Yesus bangkit, kemana para rasul? Melarikan diri. Betul atau tidak? Lari. Takut. Kapan para rasul menjadi berani? Setelah apa? Peristiwa Pentakosta. Jadi di dalam gereja karya Roh Kudus sungguh dipentingkan. Nah, lihat di sini. Peristiwa besar di dalam gereja, sejarah gereja adalah peristiwa Pentakosta. Dan jangan pernah lupa, kita selalu berpikir, Romo, kenapa gereja Katolik kok tidak seperti saudara? Ada baptis air, ada baptis roh. Ingat, gereja Katolik tidak membedakan baptis air dan baptis roh. Tidak. Maka lihat di sini bahwa kita mendapatkan karunia Roh Kudus sejak kita dibaptis. Karunia Roh Kudus itu sudah ada. Tetapi apakah berdaya guna atau tidak? Kan seringkali Roh Kudusnya mati. Ada sebuah cerita menarik dari zaman dulu orang-orang Indian. Orang Indian itu selalu orang tuanya cerita pada anaknya. Dia cerita begini, "Nak, di dalam diri kita itu ada 2 serigala. Yang satu serigala baik, yang satu serigala jahat. Serigala baik ini selalu ngomong, kamu harus jadi anak yang bersyukur. Kamu jadi anak yang belas kasih. Kamu harus menjadi anak yang pengampunan. Sedangkan serigala yang jahat ini selalu ngomong, bales. Ngapain kamu memaafkan? Dia sudah menyakiti kamu, sakiti lagi. Daripada kamu dilicikin, licikin lebih dahulu. Daripada kamu disakiti, sakiti dia lebih dahulu." Lalu si anak ini tanya kepada bapak tua, "Bapak tua, serigala mana yang menang? Serigala baik atau serigala jahat?" Bapak tua itu menjawab, "Serigala yang menang adalah serigala yang paling sering kamu kasih makan." Jadi kalau dalam hidup kita selalu memberi makan kemalasan. Kita selalu mengatakan, gak maulah, capek lah, ndak bisa lah. Sampai kapanpun kita tidak akan menjadi manusia yang berkembang. Maka kalau orang mau masuk cap, adalah orang yang mau berkembang. Orang yang mau masuk cap, salah satunya adalah orang yang mau memberi makan serigala baik. Supaya apa? Supaya tidak sedikit-sedikit saya mudah jatuh dalam godaan. Jangan sampai menjadi orang Katolik yang berkata apa? Romo, saya itu memang dari kecil dilahirkan sebagai orang yang cerewet, bawel. Dari kecil udah kayak gitu. Dari kecil kayak gitu. Aduh ampun Tuhan. Ini cerewet bawel. Jadi kalau dari kecil sudah cerewet bawel, jangan mati juga cerewet bawel. Jangan-jangan setelah mati dimasukin petinya, saya nggak mau peti yang ini. Saya mau peti yang warna-warni gitu ya. Saya mau nggak pakai baju ini.
langsung aja dibakar di tempat orang yang kayak gini gitu ya. Jadi kalau Anda dalam hidup Anda punya kelemahan, jangan mati pun sebagai orang yang lemah, kalah. Please, mati sebagai pemenang. Mati sebagai orang yang unggul. Ini bunyi apa? Sebentar lagi meledak kah? Oh, kereta. Ada hiburan di sini. Kereta. Oh, banyak banget, gede banget. Oh. Di gereja saya tidak ada hiburan kayak gini. Oh alah, edan. Kelebihan gereja sini. Ada suara hiburan. Neng. Gitu. Oh, lucu ya. Emang ini tempat yang terberkati. Walaupun umatnya kayak gini. Hei, mari kita teruskan bahwa kita mendapatkan karunia Roh Kudus lewat apa? Sakramen pembaptisan. Karya Roh Kudus itu ada. Dan apa karunia-karunia Roh Kudus? Disadari atau tidak? Maka ada orang-orang tuh harus sadar, saya tuh punya karunia loh. Pakai. Anda bisa bernyanyi baik, pakailah. Ikut anggota kur. Anda bisa ngomong baik, jadilah anggota lektor. Anda bisa mengatur baik, jadilah tata laksana. Anda ingin menjadi pastor, jadi pastor. Tapi jangan sudah menikah. Allah tidak menerima barang second. Si ibu langsung, Pak, sana Pak. Biar Papa ke Vatikan saya diajak ya Pak. Nah sekarang apa itu karunia-karunia Roh Kudus? Mari kita lihat. Saya berapa menit lagi tolong diberitahu ya. Masih lama. Lihat karunia Roh Kudus ada di dalam kitab Yesaya. Dikatakan karunia itu adalah apa? Hikmat, nasihat, keperkasaan, pengenalan dan takut akan Tuhan. Maka saya lihat muncullah 7 karunia Roh Kudus. Lihat, karunia kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, kesalehan. Saya ingin memperlihatkan beberapa karunia tetapi yang penting saja di dalam gereja. Karunia yang paling hebat di dalam gereja adalah apa? Sakramen. Sakramen itu adalah tanda berkat Allah yang nyata banget, yang khusus. Maka jangan pernah lupa Bapak Ibu, kenapa perkawinan dijadikan sakramen? Karena Allah mau memberikan karunia besar untuk perkawinan Anda. Selama Anda bertahan dan setia. Jadi selama Anda bertahan dan setia, Allah akan memberikan berkat indah dalam hidup perkawinan. Jangan amin-amin doang, laksanakan. Mudah berkata amin, amin. Pada saat melaksanakan, berat. Jadi sakramen itu adalah betul-betul apa? Daya dari Tuhan, diberi kekuatan. Saya kan suka cerita. Saya kebetulan dilahirkan oleh Tuhan bukan sebagai anak yang beruntung. Saya anak yang keterbelakangan otak, bukan mental. Mental saya baik. Otak saya terbelakang. Jadi saya itu bodoh, bener bodohnya. Saya tuh ranking 35 selalu rajin bertahan 35. Tidak mau naik, tidak mau turun. Enggak. Saya pada saat guru naiknya 33, enggak 35 aja gitu ya. Saking bodohnya, saya dijauhi sama teman-teman, enggak banyak teman. Saya cupu waktu kecil. Sudah cupu jelek lagi. Saya hitam banget. Adik-adik saya putih, bersih. Sampai saya pernah protes, ibu kenapa kok aku ireng? Lalu ibu berkata, kamu itu waktu cilik dijemur ibu lali.
Jam rolas pas goreng, oh anakku wis ning jaba. Ibu delok, oh ireng kabeh nak. Meng dhuwure tak walik wae ben bokonge ya ireng gitu sekali. Saya bodoh. Saya sejak kecil juga punya karunia dari Tuhan apa? Sampai sekarang saya agak tidak terlalu baik dengan sinus saya. Walaupun saya belum periksa. Saya dulu umbelan waktu kecil. Ijo. Wah itu. Sampai teman-teman saya kan bagbason, kok eta geuleuh ya leho kamana-mana hejo ngambai. Kaluarkeun. Aiku teh disedot deui ka jero gitu. Dah lebar leho teh heseng nyieuna. Lalu teman-teman geus ningali hejo, kok susut? Disusut kurang teh ka dieu. Terus meletek di teh hejo kabes ya. Aya angin meletek hiji-hiji. Bau. Teman-teman saya selalu perempuan ngomong, isi Eko mau bau, jangan dideketin, bau leho. Tapi itu zaman dulu saudara-saudaraku. Dulu roda itu ada di bawah saudara-saudaraku. Sekarang rupanya roda itu ada di atas. Di mana-mana saya dicari untuk difoto bersama-sama. Dan seringkali ibu-ibu itu tidak tahu bahwa saya itu Romo. Mereka foto nempelkan segala-galanya ke tubuh saya. Saya selalu berkata, Yesus engkaulah andalanku, Yesus engkaulah andalanku. Dan akhirnya semua yang ditempelkan itu menjadi kadaluarsa saudara-saudara. Hambar. Jadi Bapak Ibu, saya pun sadar, saya imam, saya pasti tergoda, tetapi ingat roh Tuhan lebih kuat. Lebih kuat. Pada saat saya mau mendengarkan Tuhan. Gitu ya. Pak, saya tanya Bapak. Saya senang nanya Bapak. Pak, kan di dalam kehidupan tuh ada godaan, ada cobaan. Kalau godaan itu dari iblis, supaya manusia jatuh. Kalau cobaan itu supaya manusia kelihatan kesungguhannya. Pak, kalau ngelihat istri tetangga, ya, istri tetangga ini seusia dengan ibu, kok makin lama makin cantik ya. Ini godaan apa cobaan? Gimana Pak? Melihat istri tetangga makin cantik, ini godaan apa cobaan? Siap aja Bapak diinjek oleh istri Bapak. Godaan, bagus. Tapi kalau ngelihat istri Bapak makin lama makin jelek, makin nyebelin, ini godaan atau cobaan? Apa Pak? Oh baik, Bapak mengatakan itu kenyataan Romo. Jadi Bu, panggilan seperti apapun mau jadi suster pula. Suster ini putih jubahnya coy. Hatinya belum tentu coy. Kenapa? Bukan anti godaan, enggak. Mereka pun tetap di dalam cobaan, godaan, betul. Karena mau dilihat dimurnikan. Dimurnikan. Maka apa? Sakramen itu bekerja untuk menjadi kekuatan bagi kita menghadapi godaan, cobaan. Nah sekarang mari kita lihat, sakramen dalam gereja itu adalah tanda-tanda di dalam kehidupan yang menguatkan. Ingat dari lahir sampai mati disertai Tuhan. Hebat. Dan jangan berpikir bahwa sakramen perminyakan itu sakramen pencabut nyawa. Enggak, jangan takut. Justru sakramen perminyakan itu adalah apa? Anda sedang mengalami penderitaan, Tuhan menyertai Anda. Karena saya kalau udah memberi sakramen perminyakan, semua umat langsung ngomong, lu diberi sakramen perminyakan sama siapa? Romo Eko. Tunggu. Tunggu aja lihat 2-3 hari. Dan benar meninggal semua coy. Mau coba Bu?
Bolehlah, praktek lah, nyobain. Nanti kita lihat 3 hari kemudian, oke? Pak sudah siap belum? Jadi itu bukan sakramen akhir yang untuk mencabut nyawa, tidak. Anda disertai Tuhan. Maka bagus di dalam sakramen perminyakan, imam selalu berkata apa? Tuhan, kuatkan hidup iman dia, sertai penderitaan dia. Kalau dia ada dosa, ampuni. Sakramen perminyakan saya terakhir berhadapan dengan seorang bapak. Pada saat itu saya diminta oleh anaknya, Romo, tolong datang. Kata saya, Papa masih bisa komunikasi? Bisa Romo, seger. Oke, saya bawa sakramen Maha Kudus ya. Oke. Lalu pada saat itu sebelum saya berangkat, anaknya langsung telepon, Romo, tolong bawa sakramen perminyakan sekalian ya. Oh, oke, baik. Saya bawa. Mama istrinya ada di situ, semua anaknya ada di situ. Saya datang, si bapaknya sedang duduk-duduk. Halo Romo, hai Pak, halo. Terima kasih Romo sudah datang. Ya, saya mau saya membawa sakramen Maha Kudus. Kita perminyakan juga ya. Anda tahu istrinya langsung. Terus saya karena lihat istrinya seperti itu, saya jelaskan pada istrinya, tenang Bu, tenang, kata saya, tenang. Supaya bapak ini lebih. Terus bapaknya ngomong, iya nggak apa-apa, saya disertai Tuhan Romo. Ya, saya beri sakramen perminyakan, saya beri sakramen penuh sukacita bapak ini. Edan. Sampai saya pulang itu berkata, Romo terima kasih sudah mendoakan saya. Terima kasih Romo. Dan Anda tahu 2 hari kemudian bapak itu meninggal dunia. Tapi apa yang saya mau katakan, bapak itu pergi dengan mendapatkan rahmat besar dari Tuhan. Oke. Jadi perhatikan di sini, saya harus sadar bahwa sakramen itu adalah berkat yang harus selalu saya rindukan. Maka please, di sini kan begitu banyak warga senior yang saya lihat ini. Rajin-rajinlah misa harian. Misa harian. Jangan selalu berkata, aduh Romo cekot-cekot, wetenge, ndase keling-keling gitu ya. Gitu. Batoe sempal gitu. Namanya juga orang tua, orang udah gak kena gitu ngomongnya. Justru pada saat Anda masih diberi kesempatan hidup, dekatlah pada Tuhan. Dekatlah pada Tuhan. Jadi kenapa Anda belum dipanggil oleh Tuhan? Anda belum layak. Maka Anda harus memperbaiki hidup Anda. Bereskan, tata batin Anda. Tata hidup Anda. Nah, lihat ada sakramen-sakramen, saya tidak akan memperlihatkan. Ekaristi menjadi kekuatan yang paling besar. Nah, sekarang yang berikutnya, kita punya sakramen. Gereja Katolik punya Bunda Maria. Wow, I really love her very much. Doa Maria adalah doa bagi saya yang selalu saya kidungkan. Dan ingat, kenapa Bunda Maria dihormati di gereja? Yesus pun menghormati Bunda Maria. Yesus sebelum wafat, Yesus mengatakan kepada muridnya, inilah ibumu. Ibu, inilah anakmu. Bunda Maria menjadi bunda kita. Kita berdoa dengan perantaraan Bunda Maria. Bukan kepada Bunda Maria. Bukan. Dengan perantaraan Maria. Artinya apa? Maria itu membawa doa-doa kita. Tuhan, saya tidak layak untuk mendapatkan berkat ini. Lihatlah ibumu. Masa ibumu? Ingat mujizat pertama terjadi karena Maria toh yang ngomong, Yesus, mereka kehabisan anggur.
Maria nggak berkata, Yesus jangan mempermalukan ibumu. Kamu kan hebat, lakukan sesuatu. Ini ibu biar bangga. Enggak. Maria percis berkata, lakukan apa yang dia katakan padamu. Dan terjadilah mujizat. Kenapa? Karena Maria adalah sosok yang taat kepada Tuhan. Dan Maria menjadi apa? Model hidup beriman. Model hidup beriman. Bahwa beriman itu artinya apa? Siap menjadi seperti Bunda Maria. 7 kedukaan, penderitaan. Itu iman. Jadi kita punya model iman yang dahsyat di dalam hidup iman kita. Ya siapa? Bunda Maria. Bunda Maria ini kehebatannya. Yang ketiga adalah apa? Kita punya orang-orang kudus. Jadi di dalam gereja Katolik kita punya 3 model umat. Tolong cari, gue kok lupa lagi ya. Ada yang disebut dengan yang orang-orang yang sudah para kudus di api penyucian, lalu orang-orang yang sedang hidup. Apa istilah dalam gerejanya? Aku lupa, Romo. Militans, homo militans atau apa gitu. Jadi kita di dalam gereja ada 3 jenis umat Allah. Yaitu pertama adalah kita yang masih berjuang di dunia ini. Yang kedua adalah umat Allah yang ada di api penyucian, yang butuh doa-doa kita. Dan yang ketiga adalah orang-orang kudus. Orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Tuhan. Maka mereka itu mendoakan kita. Maka lihat, kalau Tuhan kasihanilah kami. Yesus dengarkanlah kami. Tetapi kalau orang kudus, Santo Yusuf, apa jawabannya? Doakanlah kami, doakanlah kami. Karena orang kudus tidak bisa memberi berkat. Halo. Orang kudus tidak punya kuasa memberi berkat. Orang kudus mendoakan kita. Maka kita itu, kenapa punya orang-orang kudus? Kita menghormati mereka dan ingin mereka pun menjadi bagian hidup kita yang mendoakan. Dan kita pun punya saudara-saudara kita yang masih di api penyucian. Yang masih harus didoakan. Kemarin saya menjelaskan singkat, ada pertanyaan. Romo apa sih? Kenapa kok ada api penyucian? Ingat ya, kalau orang sudah diampuni dosanya, saya tanya ibu. Bu, kalau orang sudah diampuni dosanya, apakah orang itu langsung bebas? Beres? Kah? Nol, di reset. Dosanya sudah selesai. Belum. Hah? Kan Tuhan Maha Baik. Diampuni. Selesaikan masalah. Hah? Di mana belumnya? Oh belum. Ibu ini menjawab, belum tahu Romo. Ingat, pengampunan, sakramen pengampunan membuat kita diampuni dosanya. Betul, diampuni. Tetapi, jangan pernah lupa, akibat dosa tetap harus ditanggung. Lihat, saya beri contoh. Daud, waktu itu tertarik pada seorang perempuan yang bernama Bathsheba. Dia melihat Bathsheba pas mandi. Jadi Romo jangan melihat ke arah susteran pas mandi. Nanti kau seperti Daud. Daud akhirnya memperistri Bathsheba. Tuhan marah. Allah marah. Daud minta maaf dan Tuhan mengampuni. Tetapi tetap Daud harus menerima akibatnya. Apa akibatnya? Anaknya mati. Betul. Sama. Jadi kita ke sakramen pengampunan, kita diampunin, yes. Tetapi kita tetap harus menanggung akibat dosa. Maka ditanggungnya kapan? Api penyucian. Nah, bagaimana supaya kita terbebas dari api penyucian? Maka di gereja muncul yang namanya indulgensi.
pengampunan. Indulgensi itu jadi bukan menghapuskan dosa saya. Enggak, akibat dosa yang sudah lewat pengampunan, sakramen pengampunan. Jadi kalau Anda minta indulgensi tetapi tidak sakramen pengampunan, ora iso. Ngerti maksud saya? Jadi nanti itu ada indulgensi besar. Ini dari Bapak Paus, yaitu pada saat apa? Yes. Minggu Kerahiman Ilahi terjadi pada saat minggu kapan? 16 April. Wah, ibu ini kalau laki-laki ditahbiskan jadi uskup. 16 April, minggu kedua Paskah. Itu minggu kerahiman. Dan sebelumnya ada novena. Dimulai pada hari apa, Bu? Ah, betul, Jumat Suci. Kalau kita mengikuti secara penuh, itu indulgensi penuh. Akibat dosa kita dihapus. Tetapi kalau setelah itu Anda masih hidup dan berdosa lagi, kena lagi yang baru, coy. Karena pernah terjadi waktu ada indulgensi penuh, pintu suci dibuka ke Vatikan, saya pergi. Lalu ada bapak-bapak bolak-balik muter aja terus. Pak, kenapa muter berkali-kali? Biar dosa-dosa yang nanti diampuni oleh Tuhan gitu. Kurang ajar kata inden. Gak bisa gitu ya. Jadi ada indulgensi. Kalau tidak indulgensi, ada yang namanya apa? Silih. Silih itu adalah apa? Saya berkorban, Tuhan, saya menderita untuk apa? Untuk sependeritaan dengan Yesus. Maka ada seorang bapak yang pernah berkata, Romo, saya capek, Romo, saya sakit, nggak sembuh-sembuh. Saya sudah putus asa. Saya sudah minta Tuhan, Tuhan udah panggil saya. Pak, jangan kehilangan harapan, Pak. Ya bagaimana, saya sudah capek, lelah dengan sakit ini. Saya sudah kemana-mana, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Pak, coba satukan penderitaan Bapak dengan penderitaan Yesus. Itu silih. Bersukacitalah, Tuhan, kalau penderitaan ini adalah kehendak-Mu supaya saya mengikuti Yesus, merasakan penderitaan Yesus, akan saya lakukan dengan ikhlas. Nah ini, di saat orang menderita dan dia ikhlas, disitulah letak silih. Saya berani ikhlas, walaupun saya menderita bukan karena salah saya. Kecuali beda ya, saya itu kan paling seneng makan tahu, kalau tahu enaknya dengan cengek. Habis makan mencret. Tuhan, saya terima mencret ini sebagai silih. Gak pernah di kitab Injil tertulis bahwa Yesus mencret, coy. Itu mah karena rakus penderitaannya. Jadi bedakan ya antara penderitaan yang karena salah sendiri dan penderitaan yang terjadi karena kehendak Tuhan. Untuk apa? Memurnikan kita. Nah, kita punya jiwa-jiwa di api penyucian yang harus kita doakan. Dan gereja Katolik pun, halo, kita punya karya-karya cinta kasih. Jadi gereja itu bukan hanya ngurusin doa, bukan. Gereja selalu berkata apa? Berbelas kasihlah, berbelas kasihlah. Tunjukkan belas kasih-Mu. Jadi gereja selalu menuntut orang anak-anaknya untuk apa? Berbuat kasih, berbuat kasih. Jangan cuma nangis di gereja, di gereja. Emak-emak, cari diskon sekarang yang rame di mana? Ada emak-emak yang kurang ajar, kelompoknya kayak gitu. Kata Romo Eko juga, pokoknya harus rohani. Kita cari diskon dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada cap, ada sep. Itu adalah kelompok-kelompok supaya kita punya apa? Komunitas yang membangun iman kita. Jadi jangan sampai Anda itu menjadi orang Katolik yang cuma puas hari Minggu ke gereja, selesai bubar. What? Tempe. Jadi jadilah menjadi umat yang tangguh, kuat. Dan itu hanya bisa berkembang dalam apa? Komunitas yang baik dan benar. Maka Bapak Ibu coba renungkanlah di dalam hidup Anda.
Apakah saya seperti tadi? Orang yang memperlihatkan, oh iman saya itu masih menjadi sebuah aktivitas, pekerjaan sehari-hari, tugas. Atau saya betul-betul menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memperhitungkan Tuhan. Kalau orang yang memperhitungkan Tuhan, pasti hatinya mudah tergerak oleh belas kasihan. Cerita terakhir, ibu saya bukan anggota KEP. Sorry. Bukan anggota Legio. Sorry. Bukan anggota Kerahiman Ilahi. Sorry. Ibu saya WKRI. Dan tidak aktif. Hanya apa yang saya lihat dari ibu saya punya devosi kuat dengan Bunda Maria. Ibu saya selalu rosario. Kemana-mana beliau selalu pegang rosario. Dan yang menarik adalah apa? Ibu itu selalu murah hati. Ibu itu kalau melihat orang lain menderita gak tegaan. Kalau anaknya ngomong, Bu, tumbas niku, orang duit det le, orang duit det. Orang nono. Beberapa jam kemudian ada tetangga yang pinjem, Bu pinjem, ada dah ini nih aja gitu ya. Jari ini radedet. Ya kasihan toh, kasihan gitu ya. Sampai akhirnya setelah saya jadi romo, ibu saya sakit, saya mengatakan, Bu, beli itu Bu, orang dedet. Terus saya, aku duit det akeh, kata saya itu. Ibu langsung ngomong, jalo. Dan Anda tahu, Bapak Ibu yang terkasih, ibu saya bidan. Saya ingat sekali. Ibu itu kalau membantu orang sakit, ibu tidak pernah buat pelang, bidan, dan dana. Orang tahu ibu bidan. Maka siapapun orang-orang kecil tetangga kami yang tiba-tiba ibunya mau melahirkan, ibu langsung tolong. Dan hebatnya ibu apa? Itu yang membuat saya selalu ingat. Setelah menolong, ibu itu langsung ngomong kepada bapak, Pak, keluarganya belum punya popok, belum punya apa-apa. Yuk kita belikan. Jadi bukan ibu dibayar. Dah, ibu malah menyiapkan seluruh peralatan itu lalu dikasih kepada ibu ini. Bu, nanti beresin ya. Kalau butuh apa-apa panggil lagi saya. Itu ibuku. Dan halo, apa yang terjadi waktu ibu meninggal? Saya kaget sekali. Begitu banyak orang yang datang. Sampai beberapa yang tidak ku kenal pakai jilbab. Sampai saya pikir, jangan-jangan salah. Kan nanti ibu saya terlalu banyak didoakan, kata saya tuh. Anda salah mendoakan gitu. Saya deketin. Ibu mau ketemu, mau berdoa untuk siapa? Loh, mau ketemu ibunya Bapak Pastur. Ibu Bapak Pastur tuh baik sekali dari dulu. Baik. Suster itu penolong banget. Wow. Sekarang mari kita renungkan. Nanti saat saya mati, banyak orang yang kehilangan atau tidak? Banyak orang bersedih atau tertawa dan berkata, modar kowe saiki. Kalau demikian berarti hidup Anda kurang berarti bagi orang lain. Jadilah Bapak Ibu, hidup itu ada batasnya. Maka jangan pernah menunda kebaikan. Jangan menunda pertobatan. Kalau mau baik itu sekarang, ya sekarang. Mau tobat itu ya sekarang. Ojo sesuk wae, sesuk wae. Nah, ketabak kereta api engko. Lihat, kereta api juga mengamini suara saya. Sama Bapak Ibu, kalau Anda mau mengungkapkan cinta pada pasangan sekarang. Jangan ungkapan cinta itu langsung dibuatkan nanti bongpa yang bagus-bagus. Nggak ada gunanya. Saudaraku, kita dipanggil untuk menjadi orang Katolik yang bangga
dan juga apa? Menunjukkan cinta kasih. Dan saya percaya semua yang hadir di sini penuh dengan cinta kasih. Tapi bohong. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Romo Eko Wahyu OSC. Wah, luar biasa Romo Eko, dari tadi tidak ada satupun saya lihat yang ngantuk. Berarti luar biasa Romo Eko menyampaikan materi. Betul-betul mudah untuk ditangkap. Walaupun lewat tapi kita tidak marah-marah begitu. Biasanya kalau waktunya sudah lewat terus mulai pada protes itu kan berarti nggak suka. Ini lewat tapi santai-santai saja. Bahkan mau lanjut